Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Silahkan menonton. 12 Januari 2011, di fasilitas perbaikan satelit. Kru astronot di bawah arahan Komandan Joe Chinda, Joe Fowler sedang melakukan perawatan. Astronot Brian Harper, teman Joe, menemukan segerombolan makhluk nanoteknologi aneh yang mendekati mereka. Sebuah satelit dipukul oleh swarm. Alan Marcus dan astronot lain hilang meskipun upaya Brian untuk menyelamatkan mereka saat ia dilemparkan kembali oleh swarm. Brian mampu mencapai kapal Joe dan berlayar mereka kembali ke bumi. Setelah klaimnya bahwa swarm menyerang NASA ditolak sebagai pembicaraan gila, 18 bulan kemudian, Brian kehilangan reputasinya di NASA. Hubungannya dengan Joe memburuk, dan dia akhirnya menceraikan Brenda, istrinya. Sonny tumbuh terpisah dari ayahnya setelah dia pergi ke Jersey bersama mereka. Pengembang mega Casey Houseman masuk ke University of California 10 tahun kemudian untuk mendapatkan data tentang aktivitas bulan yang aneh. Pembacaan yang tidak biasa dari jalur orbit bulan dikonfirmasi ketika dia melapor untuk bekerja di pekerjaan tetapnya di restoran cepat saji. Kemudian, Casey mengunjungi ibu pasien Alzheimer-nya, Elaine. Joe masih bekerja di NASA, tapi dia dan mantan suaminya, Jenderal Douglas Davidson, sekarang sudah bercerai. Orang tua Jimmy berbagi hak asuh atas dirinya, dan Joe juga memiliki Michelle, seorang siswa pertukaran pelajar yang juga merawat Jimmy. Joe belajar tentang aktivitas bulan yang aneh di tempat kerja. Casey berperan sebagai Brian karena dia diminta untuk berbicara di kunjungan lapangan museum untuk kelas tersebut. Ketika Brian akhirnya tiba, Casey berusaha menawarkan bacaan dan informasinya tentang bulan yang mendekati bumi. Brian menolaknya dan meminta keamanan menghapus Casey, tetapi tidak sebelum Casey melemparkan materinya untuk dibaca Brian. Sementara Brenda telah menikah lagi dengan Tom Lopez dan memiliki 2 anak perempuan, Nikki dan Lauren. Brian sekarang tinggal sendirian. Brenda menghubungi Brian karena dia melihat Sonny dikejar polisi di TV. Setelah ditahan, Brian mencoba menghadiri sidang jaminan Sonny, tetapi pengadilan menundanya selama seminggu karena interupsi Brian dan pernyataan pengacara bahwa uang bukanlah masalah. Akibatnya, Sonny harus menghabiskan waktu di tahanan. Berita bulan meninggalkan orbitnya menyebar saat Brian mencoba membeli pembebasan hakim untuk Sonny. Bulan akan mulai hancur dalam waktu kurang dari 3 minggu. Menurut rekan kerja Joe, mengirimkan material seukuran kota yang terbang melintasi planet ini. Untuk memeriksa insiden di bulan, NASA mengatur peluncuran pesawat ulang-alik dengan awak 3 orang. Ketika para astronot bersentuhan dengan swarm, ia mengelilingi pesawat ulang-alik sebelum menyerang dan membunuh kru. Seperti yang disaksikan di NASA. Di seluruh dunia, kekerasan dan penjarahan pecah saat kepanikan terjadi. Segera setelah itu, California dilanda tsunami, dan ketika Casey hanyut oleh ombak, Brian harus menyelamatkannya. Joe mencari melalui arsip NASA lama dan menemukan rekaman kamera helm dari setelan Brian selama perjalanan pertama yang gagal setelah mempelajari film pesawat ulang-alik dan melihat sebuah lubang diukir di lantai kawah. Dia ditemukan oleh seorang pria bernama Holden Field yang bekerja di arsip dan mengklaim bahwa NASA menyembunyikan informasi mengenai pendaratan bulan 1969. Joe dibawa untuk bertemu Casey dan Brian saat dia mencoba mengumpulkan kru untuk perjalanan kedua. Brian masih kesal dengan Joe karena dia merasa seperti dia melemparkannya ke bawah bus setelah ekspedisi mereka sebelumnya. Untuk mencoba dan meluncurkan pesawat ulang-alik ke orbit, mereka meminjam pesawat ulang-alik dari museum setelah mengetahui tentang EMP yang dirancang untuk menghancurkan swarm. Brian mengatur agar Sonny dibebaskan dari penjara sehingga dia dapat mengunjungi Brenda dan keluarganya di kabin Tom di Colorado sebelum penugasan diberikan. Saat mereka bepergian ke sana, Jimmy, Michelle, dan dia bergabung dengan mereka. Tragedi lain kemungkinan akan terjadi. Jadi Joe dan Brian bergerak cepat untuk meluncurkan ekspedisi. Mengundang Casey untuk bergabung dengan mereka karena dia lebih tahu tentang megastruktur daripada mereka. Mereka semua naik pesawat ulang-alik saat gelombang laut besar bergerak menuju kota karena anomali gravitasi. Saat air akan menyentuh mereka, para kru meluncurkan. Dalam perjalanan ke Colorado, Sonny dan Michelle menjadi dekat. Dan Sonny memberitahu Doug bahwa Jimmy baik-baik saja. Mereka dipaksa berjalan setelah dirampok oleh sekelompok 3 penjahat saat mereka dalam perjalanan. Michelle berpegangan pada Jimmy saat mereka terangkat ke udara oleh pergeseran gravitasi lainnya. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Tom, seorang wanita gila dengan pistol menembaki mereka karena dia percaya mereka adalah penyusup. Ketiganya tiba di bulan di orbit dan menemukan swarm yang mengelilinginya. Mereka mengatur bom di posisi di mana swarm dapat mengambilnya, tetapi mereka melihat bahwa itu tidak menyentuhnya. Swarm terus menyerang sutle mereka sampai barang elektronik mereka dicabut. Para kru menemukan bahwa swarm sengaja menjauh dari elektronik. Joe berpikir ada 2 entitas berbeda di bulan, dan salah satunya berusaha membantu yang lain. Kelompok itu tiba di pangkalan bulan, di mana Brian disambut oleh sistem operasi bulan, yang tampaknya adalah Sonny sebagai anak kecil yang berbicara kepadanya.
Menurut OS, Swarm adalah kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh manusia prasejarah. Sebelum membangun basis di bulan dan mengandalkan energi katai putih di intinya, Swarm mengembangkan pikirannya sendiri, membunuh penciptanya, dan mulai memakan mereka. Struktur internal menjadi tidak stabil, yang menyebabkan bulan mengubah orbitnya. OS memberitahu Brian bahwa manusia harus tetap berada di belakang untuk menggulingkan AI. Sonny, Michelle, dan Jimmy kembali ke bumi dan bergabung dengan Tom dan keluarganya saat mereka melarikan diri. Para perampok sebelumnya mencoba merampok mereka, tetapi Sonny dan Tom mengusir mereka dengan senjata api mereka. Para penjahat mencoba melarikan mereka dari jalan dengan mengejar mereka saat mereka mencoba melarikan diri dengan mobil mereka. Setelah itu, bulan menghasilkan pergeseran gravitasi lain ketika potongan-potongan massa bumi mulai terpisah dari permukaan. Komandan geng dihancurkan oleh puing-puing, dan saat Sonny berkendara dari jalan ke tempat yang aman, dua perampok lainnya menghancurkan mobil mereka menjadi sepotong massa. Sementara itu, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan semua orang, Presiden Amerika Serikat memerintahkan senjata nuklir untuk ditembakkan ke bulan. Saat udara mulai menipis, Sonny, Tom, dan yang lainnya mengenakan masker oksigen dan pindah ke gua untuk berlindung. Tom meminjamkan Nikki tangki oksigennya ketika dia kehabisan. Dia mendorong Nikki untuk terus berjalan saat dia mulai terengah-engah dan pingsan. Oksigen mulai kembali saat Nikki menemukan keluarganya. Jadi Sonny dan Michelle mencoba mencari Tom. Tetapi Sonny tersungkur ke tanah oleh pohon tumbang, yang menjepitnya. Satu upaya terakhir dilakukan oleh trio di bulan untuk mengirimkan bom ke Swarm. Dauk mengancam rekan-rekannya dengan pistol untuk menghentikan mereka menghancurkan bulan karena dia masih memiliki harapan bahwa Joe dapat menyelamatkan mereka. Brian mencoba menyerahkan dirinya untuk tetap tinggal dan mengirimkan bom saat kelompok itu mendekatinya. Tetapi Casey masuk untuk menggantikannya. Sementara dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Brian dan Joe memiliki keluarga untuk kembali. Brian dan Joe mengucapkan selamat tinggal padanya saat Swarm mengelilingi POD Casey dan mengelilinginya sebelum Casey meledakkan bom, menghancurkan Swarm dan mengembalikan bulan ke tempat yang seharusnya. Brian dan Joe cukup dekat ke bumi untuk terbang dengan POD. Brian dan Joe berhasil kembali ke keluarga mereka. Setelah mendengar tentang kematian Tom, Brian memberitahu Brenda bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Sonny juga diberitahu bahwa Casey telah menyelamatkan planet ini. Kesadaran Casey diunggah ke pangkalan di bulan. Sistem operasi, yang menyerupai ibunya, memperkenalkan dirinya kepadanya. Casey diberitahu bahwa proyek penting akan segera dimulai.